Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurel Carmelita. Saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana sih cara untuk merancang sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang baik supaya bisa memenuhi tujuan pembelajaran untuk guru-guru yang mengajar di dalam kelas. Saya akan memulai dengan mempertunjukkan rancangan pembelajaran pelaksanaan yang sudah saya buat. Di sini yang pertama saya sudah membuat, yang pertama sangat wajib sekali untuk menuliskan satuan pendidikan yang akan kita ajar, yaitu sekolah dasar. Lalu kita juga harus menuliskan mata pelajaran yang akan kita ajarkan kepada murid-murid, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Setelah itu, kita menuliskan kelas dan semester yang akan kita ajar, yaitu kelas 5 semester 1. Lalu juga menuliskan materi pokoknya yang akan kita bahas, yang akan kita ajarkan, yaitu vertebrata. Lalu kita juga harus menuliskan pertemuan keberapa pada rancangan pelaksanaan pembelajaran kali ini. Saya membuat untuk pertemuan ke-1 dan juga diikuti dengan tanggal, bulan, dan juga tahun di belakangnya. Lalu setelah itu kita juga harus menuliskan alokasi waktu, yaitu durasi berapa lama kita mengajar di dalam sebuah kelas, yaitu 45 menit. Setelah kita sudah menuliskan semuanya itu, sangat penting sekali untuk menuliskan pertumbuhan karakter Kristus yang diharapkan. Karena kita mengajar di sekolah dasar Kristen, maka kita juga harus dapat mengintegrasikan iman di dalam semua mata pelajaran yang akan kita ajarkan kepada murid-murid. Pertumbuhan karakter Kristus yang diharapkan di sini saya menuliskan seperti ini. Anak-anak dapat belajar bahwa semua hewan yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi dan seisinya. Pertumbuhan karakter Kristus yang diharapkan ini dikutip dan diambil dari Kejadian 1 ayat 20 sampai ayat 28 yang mendasari pembelajaran IPA dengan materi vertebrata ini. Setelah kita menuliskan pertumbuhan karakter Kristus yang diharapkan, maka kita dapat menuliskan kompetensi inti. Kompetensi ini sangat penting sekali untuk dituliskan supaya guru dan juga murid bisa mengetahui dan bisa mencapai kompetensi inti yang sudah kita tuliskan di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya menuliskan ada 3 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu memaknai, menghayati, dan mensyukuri atas semua ciptaan Tuhan. Kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku tanggung jawab dan peduli dengan hewan sekitarnya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba untuk mendengar, melihat, membaca, serta menanyakan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, yaitu tentang hewan ciptaan Tuhan. Setelah itu, kita juga wajib sekali untuk menuliskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin diharapkan dari para murid setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Di sini saya menuliskan kompetensi dasarnya ada 1, yaitu memahami pengertian vertebrata, macam-macam vertebrata, dan ciri-ciri umum vertebrata. Di sini saya ingin memberikan tips bagaimana untuk membuat indikator pencapaian kompetensi atau biasanya dikenal dengan indikator pencapaian. Sangat penting sekali untuk para guru harus membuat kompetensi dasar dan juga indikator pencapaiannya yang harus saling berhubungan. Jadi harus saling berkaitan ya. Perlu sangat hati-hati ketika para guru membuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian, juga harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah hal tersebut masuk akal untuk bisa dicapai oleh murid-murid atau tidak? Apakah kompetensi dasar dan indikator yang dibuat itu telah sesuai? Apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan murid-murid atau tidak? Di sini saya menuliskan beberapa indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu murid mampu menyebutkan dengan lengkap ciri-ciri umum vertebrata beserta contohnya. Lalu yang kedua, murid mampu mendeskripsikan secara lisan tentang pengertian vertebrata.
Lalu indikator pencapaian yang ketiga atau yang terakhir yaitu murid mampu membuat ringkasan tertulis dari video yang telah disajikan. Setelah kita telah membuat kompetensi dan indikator pencapaiannya, kita sangat penting sekali untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai patok atau tolak ukur yang bisa digunakan oleh guru ketika mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, ketika guru menuliskan tujuan pembelajaran, harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum menuliskannya. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajarannya yaitu murid mampu memahami pengertian ciri-ciri umum macam-macam vertebrata dan menghargai ciptaan Tuhan. Setelah menuliskan tujuan pembelajaran, lalu guru dapat menuliskan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini biasanya diisi dengan materi apa saja yang akan disampaikan oleh guru ketika mengajar di dalam kelas nanti bersama murid-murid. Di sini saya menuliskan materi pembelajarannya ada pengertian vertebrata. Lalu setelah itu juga mengaitkannya dengan pembacaan firman Tuhan seperti pada pertemuan karakter Kristus yang diharapkan. Setelah itu materi selanjutnya yaitu macam-macam hewan vertebrata yang ada di dunia ini. Setelah itu materi tentang ciri-ciri umum vertebrata. Setelah kita telah menuliskan dengan lengkap dengan detail materi pembelajarannya, setelah itu kita juga sangat perlu sekali untuk menuliskan pendekatan atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini sangat menentukan dan harus dipilih secara tepat oleh guru-guru. Di sini saya menuliskan terdapat beberapa metode pembelajaran, yaitu demonstrasi, tanya jawab, diskusi, menonton video, drama, dan juga melalui permainan atau games. Metode pembelajaran ini bersifat bebas, para guru sendiri yang bisa menentukan dan memilih metode pembelajaran seperti apa yang terbaik yang dapat dilaksanakan di dalam kelas, yang dapat mencapai tujuan pembelajaran beserta kompetensi dan juga indikator pencapaiannya. Setelah menuliskan metode pembelajaran, lalu kita juga dapat menuliskan sumber belajar. Sumber belajar ini adalah bisa ditulis berupa link materi yang didapatkan oleh guru, seperti link dari YouTube, atau link dari jurnal, atau link dari artikel, atau juga guru bisa menuliskan sumber belajar yang dibuat oleh guru sendiri. Setelah menuliskan sumber belajar, para guru sangat penting sekali untuk menuliskan media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah sebagai tools atau alat-alat apa saja yang digunakan ketika nanti guru melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Di sini saya menuliskan media pembelajarannya. Yang pertama ada gambar-gambar untuk menunjukkan gambar vertebrata dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri umum hewan vertebrata. Lalu yang kedua, saya menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Lalu menggunakan alat peraga, tentunya alat peraga yang berkaitan dengan materi kita sampaikan, yaitu di sini saya membuat alat peraga mengenai vertebrata. Lalu yang terakhir, saya menggunakan games. Setelah kita telah menuliskan media pembelajaran yang akan kita gunakan, maka kita juga harus menuliskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya di sini guru-guru menuliskan atau membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan kurang detail ya. Kalau saran saya, alangkah baiknya untuk guru-guru bisa menuliskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini dengan detail, dengan spesifik, supaya bisa menjadi tolak ukur ketika guru mengajar di dalam kelas, supaya tidak ada yang tertinggal, atau juga supaya tidak terlewat batas waktunya. Jadi guru-guru bisa memplanning bagaimana supaya membagi waktu dengan pas sesuai dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dituliskan di dalam rancangan pelaksanaan pembelajarannya. Di sini saya membagi ada beberapa kolom, yaitu kolom kegiatan, deskripsi kegiatan, dan juga alokasi waktu. Di sini saya mencantumkan 3 kegiatan, yaitu
Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Di sini saya membagi waktunya, alokasi waktu untuk guru menjelaskan pendahuluan itu 10 menit, alokasi waktu untuk kegiatan inti 25 menit, dan juga alokasi waktu untuk kegiatan penutup sebanyak 10 menit. Lalu kita dapat membuat sebuah penilaian proses. Penilaian proses ini adalah sebagai evaluasi secara luas, secara besar, tentang aspek yang akan dinilai selama proses belajar mengajar itu berlangsung. Di sini saya membuat 5 aspek yang dinilai selama proses belajar mengajar, yaitu yang pertama kehadiran siswa tepat waktu, kedua minat atau motivasi terhadap pelajaran, yang ketiga keaktifan siswa selama di Zoom, yang keempat menghormati guru dan sesama di dalam kelas, dan yang kelima kejujuran dan disiplin selama proses belajar mengajar di kelas. Penilaian proses yang dibuat oleh guru ini dapat bersifat bebas, tidak harus seperti yang saya buat ini. Tetapi pada umumnya guru membuat penilaian proses atau evaluasi mengenai aspek yang akan dinilai selama proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Setelah membuat penilaian proses, jangan lupa juga untuk menuliskan rentang skor. Rentang skor ini adalah yang menjelaskan tentang nilai yang akan diberikan ini terhadap murid-murid. Skor nilai mulai dari 1 sampai 5. Jika kita memberikan nilai 5 itu artinya sangat baik. Rentang skornya 81 sampai 100. Sedangkan nilai 4 itu berarti baik, rentang skornya 61 sampai 80. Sedangkan 3 itu cukup, nilainya sekitar 41 sampai 60. Kalau nomor 2, nilai 2 itu berarti artinya kurang. Itu berarti nilai siswa 21 sampai 40. Sedangkan poin nilai 1 itu berarti sangat kurang. Rentang skornya yaitu 0 sampai 20. Setelah kita menuliskan penilaian proses dan rentang skornya, penjelasannya, jangan juga lupa untuk menuliskan tentang di mana tempat tinggal dan juga waktu guru membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran ini. Setelah itu juga menuliskan nama kepala sekolah, agar kepala sekolah juga bisa mengetahui, bisa melihat dan juga bisa menandatangani rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Setelah itu, di samping kepala sekolah, guru juga bisa menuliskan nama guru mata pelajaran tersebut, Carmelita. Seperti ini contohnya. Jadi seperti itulah rancangan pelaksanaan pembelajaran yang bisa digunakan dan bisa dijadikan sebagai contoh atau inspirasi bagi para guru-guru yang ada di Indonesia ini supaya dapat membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan matang, dengan spesifik, dan juga mengaitkan dengan integrasi iman. Demikian penjelasan dari saya Aurel Carmelita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.